Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan uh, memberikan contoh cara menginstal float switch untuk menghidupkan pompa air dengan dua cara ya. Yang pertama adalah cara yang menggunakan kontaktor. Ya, cara pertama itu adalah cara yang menggunakan kontaktor dan cara kedua adalah cara yang tanpa menggunakan kontaktor ya. Uh, Baik kedua cara ini dapat berfungsi, cuman ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nanti kita bahas satu persatu apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Baik, kita pertama akan bahas dulu dengan cara yang tanpa yang menggunakan kontaktor ya. Jadi cara yang menggunakan kontaktor itu seperti ini, dari MCB masuk ke float switch ya, masuk ke float switch, saklar apungnya atau saklar radar. Lalu float switch ini akan mendrive kontaktor terlebih dahulu dan kita pasangkan overload di sisi netral ya, karena kita menggunakan kontaktor jadi lebih baik jika kita menggunakan overload meskipun mungkin beberapa pompa air seperti Sibel dia sudah ada overloadnya, jadi boleh tuh untuk proteksi ganda. Yang penting setelan overloadnya disesuaikan dengan daya motor ya. Nah, ini di rangkaian kontrolnya simple ya. Jadi tidak ada saklar pengunci karena kontaktornya nanti akan di drive langsung oleh float switch. Lalu di sirkuit dayanya ya, sirkuit dayanya karena kita menggunakan kontaktor 3 pas untuk menghidupkan motor 1 pas, maka koneksinya adalah seperti ini ya. Seperti ini, jadi ini adalah koneksi di seri. Koneksi di seri, koneksi di seri dan salah satu outputnya masuk ke pasa untuk motor ya. Kita coba seperti ini. Jadi ketika pelampungnya tertarik karena tandon air kosong, float switch akan normally open seperti ini ya. Motornya hidup, ya kan? Motornya hidup. Lalu ketika sudah penuh maka saklarnya akan mengapung dan ini akan mati ya. Seperti itu, dan ini kita coba tes juga tes overloadnya. Oke, berjalan ya tes overloadnya. Jadi seperti itu untuk yang menggunakan kontaktor ya. Sekarang kita bahas yang tanpa kontaktor ya. Nah, kalau yang tanpa kontaktor ini si float switch itu langsung mendrive terminal motor ya. Jadi sangat simpel instalasinya. Kita masukkan L1 ke MCB ya kan, lalu ujung output dari MCB masuk ke float switch ya, masuk ke float switch, dan salah satu ujung float switch atau salah satu terminalnya masuk ke motor ya, sehingga kalau seperti ini kita coba ketika ketika float switchnya, ketika tandon kosong maka float switch akan tertarik sehingga saklar akan menyambung seperti ini, dan ketika tandon sudah penuh float switch akan mengambang dan saklar akan membuka seperti ini ya. Nah, pertanyaannya, kedua buah sistem ini sama-sama bisa berjalan, tapi apakah ada kelebihan dan kekurangan? Ya ada. Sistem yang menggunakan kontaktor ya seperti ini, otomatis saklar float switch-nya hanya dibebani oleh arus untuk menghidupkan kontaktor ya. Seperti kita ketahui, arus untuk menghidupkan kontaktor itu sangat kecil arusnya. Sedangkan kalau yang seperti ini yang tanpa kontaktor, maka si float switch langsung mendrive arus pada dinamo ya. Arus pada dinamo, sehingga secara otomatis saklarnya akan lebih mudah ngepong kalau bahasa orang listriknya. Jadi seperti itu. Jadi kelebihannya adalah dengan kontaktor saklar float switch-nya akan lebih awet. Tanpa kontaktor saklar float switch-nya akan lebih mudah rusak. Kelebihannya adalah kalau yang tanpa kontaktor instalasinya lebih murah. Kalau yang dengan kontaktor kekurangannya adalah instalasinya menjadi lebih mahal karena kita harus menambahkan kontaktor,
lalu ada overload ya, kemudian seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Uh, Mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Penting buat kita untuk mengetahui mana yang lebih prioritas ya. Apakah keawetan dan keamanan ataukah ya low price gitu kan. Low price tapi resikonya adalah kita akan lebih sering melakukan maintenance. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.